Bab 1791, bertemu satu. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Pria berbaju hitam memaksa sekelompok biksu pergi dan berjalan ke paviliun Wandao. Kamu ingin? Seorang diaken melangkah maju dan ingin bertanya. Saya di sini untuk menerima hadiahnya. Pria berbaju hitam itu berkata dengan suara serak dan rendah. Terima hadiahnya. Mendengar kalimat ini, tidak hanya diaken yang terkejut, tetapi para biksu di gerbang belakang juga terkejut. Perintah hadiah bagimu untuk menerima hadiah itu adalah, diakon itu bertanya dengan takjub di matanya. Itu adalah perintah hadiah yang baru saja kamu keluarkan. Aku telah mengambil kepala mereka. Pria berbaju hitam itu berkata dengan dingin. Ini, bagaimana mungkin? Diakon tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Para biksu di belakang tidak dapat menahan diri, dan mereka mendorong ke depan dengan putus asa. Fang Yu mengangkat tangan kanannya, dan sebuah tas hitam muncul di tangannya. Dia membuka tas itu dan menggantungnya terbalik. Engah kepulan, 3 mayat jatuh dari tas hitam dan jatuh ke tanah. Luka di tubuh mereka masih mengeluarkan darah, mengalir ke tanah paviliun Wandao. Bau darah meresap. Setelah melihat ketiga mayat ini, seluruh paviliun Wandao menjadi sunyi. Diakon memandang ketiga mayat di tanah dengan mata terbelalak, wajahnya berubah drastis. Ketiga mayat ini adalah 3 murid Yu Huamen saat ini, Chen Ye, Zhong Chen, Su Jialu. Pria berbaju hitam berkata dengan tenang, saya membawa mayat mereka, dan Anda dapat mencetak gunung yang rusak itu kepada saya. Ini, diakon itu tidak dapat berbicara untuk beberapa saat. Kurang dari 1 jam setelah pesanan hadiah dirilis, seseorang menyelesaikan hadiahnya dan datang untuk menukar hadiahnya. Dan hadiahnya kali ini juga terkait dengan Yu Huamen yang menarik banyak perhatian akhir-akhir ini. Bagaimana bisa begitu cepat? Saya harus meminta ketua diakon untuk datang. Saya tidak bisa menangani ini. Diakon itu menjadi tenang dan berkata, cepatlah, aku sedang terburu-buru. Pria berbaju hitam itu berkata dengan dingin. Diakon segera berbalik dan berlari masuk. Tapi saat ini, lelaki tua berjubah abu-abu, yaitu Ketua Diakon Paviliun Wandao, sudah berjalan mendekat bersama 3 orangnya. Kepala Diakon. Diakon segera menundukkan kepalanya. Orang tua berjubah abu-abu berjalan ke arah pria berbaju hitam dan melihat ketiga mayat di tanah lagi, matanya berkedip-kedip. Pertama-tama kita harus memverifikasi identitas ketiga jenazah ini, serta apakah ada tanda-tanda penipuan di jenazah itu sendiri, dan kita perlu mengirim seseorang ke gerbang Yuhua untuk memeriksa situasinya. Selain itu, kita juga perlu untuk tahu identitasmu. Ya, kata lelaki tua berjubah abu-abu itu. Kalau begitu kamu bisa memeriksanya, secepatnya, aku sedang terburu-buru, kata pria berbaju hitam. Orang tua berjubah abu-abu itu melirik ke arah banyak biksu yang menyaksikan kegembiraan di belakangnya, dan berkata, pergilah ke lantai 2 dan tunggu. Kami akan menyelesaikan penyelidikan ini secepat mungkin. Bagus, pria berbaju hitam menjawab. 2 menit kemudian, pria berbaju hitam datang ke lantai 2 dan duduk di sebuah ruangan. Tidak lama setelah duduk, pintu diketuk. Masuk, kata pria berbaju hitam. Pintu dibuka, dan lelaki tua itu masuk. Kepala Fang, kita bertemu lagi, kata Getua pada pria berbaju hitam sambil tersenyum. Pria berbaju hitam tidak menghindar, dia hanya duduk kembali di kursi dan berkata, ada apa? Apakah kamu di sini untuk mengungkap identitasku? Tentu saja tidak, selama ketiga mayat yang diserahkan di depan kepala Fang baik-baik saja, dan penyelidikan lapangan di Yu Huamen tidak salah, paviliun Wandao kami tidak akan pernah dengan sengaja mempermalukanmu. Penatua Ge segera melambaikan tangannya. Oh, apakah kamu mencoba membantuku menipu hadiahnya? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Tidak, kami hanya mengikuti aturan. Selama Anda mematuhi aturan, kami tidak punya pendapat. Old Ge tersenyum. Inilah tujuan paviliun Wandao kami. Itu bagus, kata Fang Yu. Kemarin, saya baru saja memikirkan bagaimana ketua Fang akan menanggapi perintah hadiah ini. Saya tidak menyangka, mata Getua berkedip dan berkata, hanya saja prosedur pemeriksaan paviliun Wandao kami cukup ketat. Jika ada kelemahan pada 3 mayat yang dibawa oleh kepala, kamu akan tahu nanti, kata Fang Yu ringan. Kalau begitu, aku akan menunggu dan melihat. Penatua Ge duduk di hadapan Fang Yu dan tersenyum. Waktu berlalu perlahan. Hampir 1 jam kemudian,
lelaki tua berjubah abu-abu itu berjalan cepat ke dalam ruangan. Melihat Penatua Ge duduk di dalam ruangan, lelaki tua berjubah abu-abu itu tertegun sejenak, lalu menundukkan kepalanya dan berkata, "Elder Ge, itu ternyata kamu ada di sini, jadi aku hanya ingin melaporkan hasil penyelidikannya." Petik 2. Mari kita bicara, apa hasilnya? Ge tua melirik ke arah Fang Yu dan berkata, "3 mayat, tidak ada masalah yang ditemukan, mereka adalah mayat sungguhan. Dan identitas ketiganya juga sudah diverifikasi. Mereka memang Chen Ye dari Yu Huamen, Sui Chen, dan Su Jialu." Pria tua berjubah abu-abu itu menjawab dengan suara yang dalam, "Bawahan yang kami kirim ke gerbang Yuhua untuk menyelidiki juga mengembalikan hasilnya. Saat ini, di sana tidak ada seorang pun di gerbang Yuhua, dan masih banyak noda darah di bidang seni bela diri." "Ya," orang tua berjubah abu-abu itu menjawab, "langkah terakhir adalah memverifikasi identitas orang ini. Saya pernah mengalami bahwa dia adalah seorang kultivator biasa. Dia segera pergi ke Yuhuamen gelombang www.novelringan.com gelombang untuk membunuh ketiga murid Yuhuamen setelah mendengar hadiahnya." Ge tua berkata, "Tidak masalah." Orang tua berjubah abu-abu itu terdiam sesaat, lalu menatap pria berbaju hitam itu, dan berkata, "Kalau begitu, haruskah kita mengikuti prosedur normal untuk menghubungi orang yang mengeluarkan perintah hadiah?" "Silakan, secepat mungkin," kata Ge tua. Petik 2. "Ya," orang tua berjubah abu-abu itu jelas ragu-ragu, tapi dia berbalik dan berjalan keluar. "Kepala Fang, sebenarnya, saya juga sangat penasaran siapa yang akan mengeluarkan perintah hadiah." Penatua Ge memandang Fang Yu di depannya dan berkata, "Apakah menurut Anda, akankah pihak lain ingin menyelesaikan tujuan hadiah bersama Anda?" "Teman-teman, sampai jumpa. Yang terbaik adalah bertemu denganku." Fang Yu berkata dengan rasa dingin di matanya, "Aku ingin bertemu dengannya lebih dari sekadar anjing laut posan. Ngomong-ngomong, kalau dia bertemu denganku, bisakah kamu mengunci posisinya?" Fang Yu bertanya lagi. Penatua Ge menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ini sulit. Jika pihak lain sengaja bersembunyi, kita tidak bisa menguncinya. Kalau begitu lihat dulu apakah pihak lain akan melakukan ini," kata Fang Yu. 10 menit berlalu, orang tua berjubah abu-abu datang ke kamar lagi, memandang pria berpakaian hitam yang disamarkan oleh Fang Yu, dan berkata, "Berita bahwa seseorang telah menyelesaikan hadiahnya telah berlalu. Wandao Ge menghubungi orang yang mengeluarkan hadiah untuk melihatnya bagaimana dia memutuskan. Selanjutnya, harap tunggu." Penatua Ge memandang Fang Yu, tetapi Fang Yu tidak berbicara. Waktu berlalu menit demi menit. Setengah jam berlalu, 1 jam berlalu, 1,5 jam berlalu. Ketika Fang Yu tidak sabar, lelaki tua berjubah abu-abu itu menerima pemberitahuan dari atasan Paviliun Wandao. Paviliun Wandao telah menghubungi orang yang memberikan hadiah. Orang itu meminta untuk bertemu denganmu. Orang tua berjubah abu-abu itu memandang Fang Yu dan berkata, "Ini baik." Fang Yu segera berdiri. Yang dia inginkan adalah hasil ini. "Bagaimana cara kalian bertemu? Di mana saya bisa bertemu?" Fang Yu bertanya. Orang tua berjubah abu-abu itu memandang ke arah Penatua Ge dan berkata, "Dia akan menemuimu melalui cermin misterius yang disediakan oleh Paviliun Wandao. Kamu hanya perlu mengikutiku ke sebuah ruangan." "Oke, ayo pergi," kata Fang Yu. Orang tua berjubah abu-abu itu memandang ke arah Penatua Ge lagi. Penatua Ge mengangguk dan memberi isyarat kepada lelaki tua berjubah abu-abu itu untuk mengikuti peraturan. Mata lelaki tua berjubah abu-abu itu bergerak sedikit, dan dia berbalik dan membawa Fang Yu keluar dari ruangan ini ke ruangan lain di lantai 2. Ruangan ini persis di mana Fang Yu berada ketika dia lulus peringkat khusus. Setelah memasuki ruangan, lelaki tua berjubah abu-abu itu membalikkan lengan bajunya, dan cermin abu-abu seukuran telapak tangan muncul di tangannya. Inilah yang disebut cermin misterius. Orang tua berjubah abu-abu itu melantunkan taktiknya, dan cermin misterius di tangannya melayang, bersinar dengan cahaya redup. Bas! Cermin Suantong memancarkan tirai tipis dan muncul di depan Fang Yu. "Tunggu sebentar, pihak lain akan segera mendapat tanggapan," kata lelaki tua berjubah abu-abu itu. Setelah berbicara, dia berbalik dan keluar kamar, dan menutup pintu. Sekarang hanya Fang Yu yang tersisa di ruangan itu. Fang Yu masih menutupi wajahnya, menatap dengan tenang ke tirai tipis di depannya. Segera, dia akan dapat mengetahui siapa orang yang menggunakan segel gunung yang rusak untuk memberi hadiah kepada kepala murid klan Yuhua sebenarnya.
Setelah menunggu beberapa menit, tirai cahaya abu-abu tiba-tiba berubah. Bas, lampu berkedip sejenak, dan ada gambar di tirai tipis. Di dalam gambar itu memang ada sosoknya. Hanya saja sosok tersebut berada di ruang gelap, dan ia tidak bisa melihat wajahnya sama sekali. Satu-satunya hal yang dapat saya lihat dengan jelas, adalah garis besarnya. Itu adalah seorang laki-laki, dan dia tampak mengenakan pakaian yang sangat mewah. Mata Fang Yu sedikit berkedip, dan dia berkata, saya ingin menerima hadiahnya. Tunjukkan wajahmu, aku perlu tahu wajah aslimu. Orang lain di foto itu berkata dengan dingin. Itu memang suara seorang laki-laki. Jika kamu menginginkan kesepakatan yang adil, kamu juga harus membiarkan aku melihat wajahmu. Fang Yu berkata dengan ringan. Bagi saya, tidak ada keadilan. Sombra berkata, jika kamu ingin mendapatkan tanda gunung yang rusak itu, kamu harus menunjukkan wajahmu kepadaku. Fang Yu menyipitkan matanya, mengangkat tangannya dan merobek kain hitam bertopeng, memperlihatkan wajahnya. Hanya saja ini adalah wajah yang sudah lolos dari penyamaran Suan Ranqi. Ini tampilan yang brutal. Bayangan gelap di tirai tipis sepertinya mengamati wajah Fang Yu dengan cermat, dan langsung bertanya, dari mana asalmu? Ran Xiu, Fang Yuyan menjawab dengan singkat. Aku bertanya dari mana asalmu? Bayangan itu bertanya dengan dingin. Lahir di desa pegunungan terpencil di bagian timur perbatasan selatan, kata Fang Yu. Dari siapa kamu belajar? Sombra bertanya. Saya mengikuti seorang biksu tua untuk berlatih, saya tidak tahu namanya. Jawab Fang Yu. Paviliun Wandao mengatakan bahwa Anda memiliki basis budidaya alam surgawi ketiga. Bagaimana Anda bisa memiliki basis budidaya seperti itu dalam budidaya biasa? Black Shadow bertanya dengan nada bertanya. Mungkin bakatnya relatif kuat, ditambah dengan banyaknya rahasia yang telah dirampok banyak sekte selama bertahun-tahun, itu dianggap sebuah pencapaian. Fang Yu menjawab dengan ringan. Setelah memutuskan untuk menyamarkan identitasnya, ia menyusun serangkaian pertanyaan tentang identitas. Oleh karena itu, bahkan jika bayangan di depannya bertanya dengan sangat cepat dan sangat detail, akan sulit bagi Fang Yu untuk mengungkapkan kekurangannya. Kurang dari 1 jam setelah hadiahnya dilepaskan, kamu akan memenggal kepalanya, ini sangat cepat. Soi Ying berkata lagi, saya mengetahui bahwa Fang Yu tidak ada di gerbang Yuhua, jadi saya memanfaatkan ponsel saya. Tentu saja dia cepat. Fang Yu berkata, kalau tidak, ketika Fang Yu kembali, di manakah peluangnya? Maksudmu, apakah kamu tidak bertemu Fang Yu? Bayangan hitam bertanya dengan nada aneh. Tentu saja tidak, kalau tidak, bagaimana cara membunuh? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya secara retoris. Menurut informasi yang saya terima, Fang Yu kembali ke gerbang Yuhua kemarin sore, dan tidak keluar lagi, Anda tidak bertemu dengannya, kemana dia pergi? He Ying berkata perlahan. Bagaimana aku tahu? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, bagaimanapun, saya menemukan bahwa orang lain tidak ada di sana, jadi saya bergegas masuk dan membunuh seseorang, dan kemudian mayatnya dibawa. Paviliun Wandao juga memastikan bahwa tidak ada masalah. Ingin untuk berbuat curang, jangan beri aku hadiah. Menurutku, semuanya kebetulan. Soi Ying berkata dengan tenang, ketika perintah hadiah dikeluarkan, Fang Yu kebetulan berada di luar gerbang Yuhua. Biarkan kamu mengambil kesempatan untuk membunuh 3 orang di dalam, dan Fang Yu tidak ada petunjuk atau tanda kemana mereka pergi, dan logikanya tidak masuk akal. Jadi kamu mempertanyakan penilaian Wandaoge? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. Kenapa tidak? Saya mempercayakan Wandaoge untuk mengeluarkan perintah hadiah. Jika mereka benar-benar salah menilai beberapa informasi penting, menyebabkan saya kehilangan artefak suci dengan sia-sia, mereka harus membayar harga yang mahal. Satu hal lagi, menurut penyelidikanku, selain Fang Yu, Yu Huamen saat ini memiliki 7 murid. Selain 3 yang kamu bunuh, ada 4 anak kecil. Soi Ying berkata lagi, kamu tidak membunuh keempat orang ini karena Fang Yu membawa mereka pergi. Apakah Fang Yu memiliki kemampuan untuk bernubuat? Gelombang www.novelringan.com Gelombang meramalkan bahwa kamu akan pergi ke pembunuhan, jadi dia membawa anak itu pergi, jadi mengapa tidak mengambil 3 lainnya juga? Atau meninggalkannya saja. Bagaimana? Seharusnya tidak ada masalah dengan kesimpulanku, kan? Fang Yu. Fang Yu berdiri di depan cermin Suantong, dengan senyuman di bibirnya. Faktanya, Fang Yu sudah menyadari dari kalimat pertama yang diucapkan bayangan hitam itu,
bahwa penyamarannya mungkin telah ditemukan. Ini adalah situasi yang telah dipersiapkan Fang Yu sejak dini. Sebab, selain ketiga mayat palsu tersebut, memang banyak celah dalam pendekatannya yang bisa dibedakan dengan sedikit pemikiran. Hanya, saya kira alasan Anda melakukan ini adalah untuk bertemu dengan saya dan melihat orang yang dapat mengeluarkan segel gunung yang rusak untuk menawarkan hadiah. Siapa sebenarnya? Sombra berkata dengan nada main-main. Lalu, maukah Anda berurusan dengan saya seperti Anda berurusan dengan Tianmen Bintang 9? Hei, saya pikir saya adalah orang yang berpura-pura baik. Ada begitu banyak kekurangan. Fang Yu menghela nafas dan menghilangkan energi yang dalam dari tubuhnya, memperlihatkan wajah aslinya. Tetapi saat ini, dia berbeda dari sebelumnya. Karena pupil matanya bersinar dengan cahaya merah samar, dan salib emas pedang di pupilnya perlahan berputar. Di tirai cahaya, bayangan hitam yang sedang dibicarakan tiba-tiba mengguncang seluruh tubuhnya. Tubuh yang awalnya sangat santai menjadi kaku, jadi dia berdiri, tak bergerak. Pikiranmu berubah sangat cepat, tapi kamu masih berpikir. Terlalu sedikit. Fang Yu berkata dengan sinis, aku benar-benar tidak bisa turun ke Suantong Jing dan memotongmu, tapi selama kamu bisa melihat wajahku. Aku bisa menggunakan teknik pupil padamu, ini adalah sesuatu kamu tidak bisa berjaga-jaga. Pada saat ini Fang Yu, pedang salib emas di pupilnya masih perlahan berputar berlawanan arah jarum jam. Bayangan hitam di gambar sudah berada di bawah kendali Fang Yu. Tidak mungkin menggunakan kekuatan teknik murid untuk secara langsung mendapatkan ingatan pihak lain. Namun, Fang Yu dapat menggunakan teknik murid untuk menciptakan ilusi, memungkinkan pihak lain tanpa sadar menceritakan beberapa rahasia yang seharusnya disembunyikan. Otak Fang Yu bergerak cepat, dan pedang salib emas di matanya juga berputar secara ritmis, terkadang searah jarum jam dan terkadang berlawanan arah jarum jam. Proses ini adalah proses Fang Yu menenun ilusi. Baiklah, biarkan aku melihat seperti apa penampilanmu dulu. 2 menit kemudian, pedang salib emas di mata Fang Yu berhenti berputar. Dan bayangan gelap di gambar itu sudah bergerak dengan kaku. Bas, setelah beberapa saat, cahaya muncul di tempat dia berada. Di bawah cahaya, wajah bayangan hitam muncul. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Ini adalah pria berbaju besi emas dengan jubah merah tua di bahu kirinya. Wajahnya tidak berbeda dengan biksu manusia, dia terlihat sederhana, tetapi dia memiliki sepasang mata yang tegas, dan kelopak matanya jelas berwarna hitam. Di dahi, ada tanda petir berwarna merah jelas. Etnis apa ini? Fang Yu mengerutkan kening dan berkata dalam hatinya. Dilihat dari wajahnya, pria ini seharusnya adalah ras manusia, tapi dilihat dari kostumnya, itu benar-benar berbeda dari sebagian besar ras manusia di dekat Hong He. Terutama bekas di dahi yang menonjolkan identitas khusus orang tersebut. Namun, Fang Yu tidak tahu apa-apa tentang karakteristik ini dan harus bertanya kepada orang lain nanti. Fang Yu memandang orang di tirai tipis, hatinya sedikit bergerak. Dia ingin menanyakan beberapa pertanyaan, tapi dia mungkin tidak bisa menanyakannya. Bagaimanapun, ini hanyalah teknik melemparkan murid dari jarak jauh, bukan teknik kontemplasi, dan tidak dapat secara langsung mempengaruhi semangat lawan. Katakan padaku, dari mana asalmu? Fang Yu bertanya sambil menatap pria di foto itu. Mata pria itu kosong, wajahnya kusam, dia sepertinya tidak mendengar pertanyaan Fang Yu, dan dia tidak menjawab. Dalam hatinya, informasi semacam ini seharusnya relatif penting. Benar saja, masih sulit untuk menanyakannya secara langsung. Fang Yu sedikit mengernyit. Setelah berpikir sejenak, dia bertanya lagi, bagaimana kamu mendapatkan segel gunung yang rusak itu? Pria itu masih tidak menjawab. Pada saat ini, Fang Yu benar-benar menghilangkan pemikiran untuk terus bertanya. Teknik murid masih membutuhkan ketekunan, pada level saat ini hanya dapat membuat pihak lain kehilangan kesadaran, dan tidak ada cara untuk mengendalikan pikiran pihak lain. Fang Yu memutuskan untuk tidak bertanya lagi, tetapi berteriak pada lelaki tua berjubah abu-abu di luar ruangan, apakah ada orang? Masuk, rintik. Orang tua berjubah abu-abu itu dengan cepat membuka pintu dan masuk. Melihat cermin Suantong masih bersinar, lelaki tua berjubah abu-abu itu terkejut. Dia pikir Fang Yu telah menyelesaikan percakapannya, tetapi dia tidak menyangka percakapan itu akan terus berlanjut. Ketika dia melihat pria di tirai tipis yang dilepaskan oleh Suantong Jing, wajahnya langsung berubah. Apakah kamu kenal dia? Fang Yu bertanya ketika melihat wajah lelaki tua berjubah abu-abu itu berubah.
Orang tua berjubah abu-abu itu melirik ke arah Fang Yu, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, saya tidak tahu." Fang Yu melihat perubahan pada penampilan lelaki tua berjubah abu-abu itu, tapi dia tidak bertanya, tapi berkata, "Pembicaraan kita sudah selesai. Hal apa yang perlu dia katakan sekarang agar aku mendapat hadiahnya? Selama dia tidak keberatan dengan hasil pemeriksaan paviliun Wandao kami, hadiahnya akan dikirimkan kepadamu." Jawab lelaki tua berjubah abu-abu itu. "Oke, apakah kamu keberatan dengan hasil tesnya?" Fang Yu bertanya sambil menatap pria di foto itu. Petik 2. Pria itu berwajah kusam dan tidak berkata apa-apa. Orang tua berjubah abu-abu yang berdiri di sampingnya terus berkedip, dan wajahnya jelas terkejut. "Tidak iya." Setelah beberapa detik, pria bertirai tipis itu menjawab perlahan. Fang Yu tersenyum, memandang lelaki tua berjubah abu-abu itu, dan berkata, "Tidak apa-apa." Petik 2. Oke, orang tua berjubah abu-abu itu kembali sadar dan menjawab, "Oke, mari kita akhiri pembicaraannya. Aku harus mendapatkan Bad Mountain Seal secepat mungkin," kata Fang Yu. Petik 2. Oke, orang tua berjubah abu-abu itu menjawab, melantunkan taktik, dan menarik kembali Xuantongjing. Setelah pergi, Fang Yu langsung menuju ruangan tempat Penatua Ge berada. Pembicaraannya selesai secepat ini. Penatua Ge bertanya dengan heran melihat ke arah Fang Yu, yang telah memperlihatkan wajah aslinya. "Ya, kapan segel posan akan sampai ke tanganku?" Fang Yu bertanya. "Jika tidak ada kecelakaan, dalam sehari," kata Penatua Ge. "Oh, begitu cepat." Fang Yu mengangkat alisnya. "Kami telah menghubungkan jalur luar angkasa untuk pertukaran barang antara paviliun Wandao kami." Penatua Ge berkata, "Selain itu, paviliun Wandao kami hanya memiliki total 5 gudang, dan semuanya disimpan di dalamnya." "5 gudang itu pasti sangat besar, bukan?" Fang Yu bertanya. "Bagaimanapun, paviliun Wandao-mu penuh dengan bintang." "Ya," Penatua Ge mengangguk, "ini sangat besar, sangat besar." "Juga, tidak apa-apa. Izinkan saya mengajukan pertanyaan lain." Ada tanda petir merah di dahinya, dia mengenakan baju besi emas, dan jubah merah tua digantung di bahu kirinya. "Siapa ini?" Fang Yu bertanya dengan mata menyipit. Mendengar pertanyaan ini, ekspresi Ge Lao jelas berubah, tapi dia dengan cepat menyatu. "Inikah orang yang baru saja kulihat?" Ge tua bertanya gelombang www.novelringan.com gelombang ya. Fang Yu menjawab, "Karakteristiknya harusnya jelas. Anda harus tahu asal-usulnya, kan?" Petik 2. Penatua Ge memandang Fang Yu, matanya berkedip-kedip, seolah ragu-ragu. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, "Jika saya mengatakan bahwa saya tidak mengetahui identitasnya, Anda tidak boleh mempercayainya. Tetapi saya harus memberitahu Anda. Menurut aturan paviliun Wandao, saya tidak dapat memberitahu Anda identitasnya." Petik 2. Mengapa? Fang Yu bertanya sambil menyipitkan matanya. "Alasannya, aku tidak mudah mengatakannya." Penatua Ge menggelengkan kepalanya dan berkata, "Satu-satunya hal yang dapat saya katakan kepada Anda adalah, pihak lain berasal dari klan Yin Yang. Anda harus mencari informasi lain sendiri." Klan Yin dan Yang. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Sarang raksasa yang ia kunjungi beberapa waktu lalu merupakan titik pusat yang menghubungkan 3 alam. Di antaranya adalah batas selatan di selatan, batas keluarga Yin yang di barat laut, dan batas etnis Zilin di timur laut. Fang Yu memandang Penatua Ge dan berkata, "Ingatlah untuk membantu saya dengan pemberitahuan orang hilang, dan segel gunung yang rusak. Saya harap saya bisa mendapatkannya sesegera mungkin." Setelah berbicara, Fang Yu berbalik dan pergi. "Oke," jawab Ge tua sambil melihat Fang Yu pergi. Ketika mereka kembali ke bawah, para biksu masih berkerumun di depan gerbang, menunggu untuk menyaksikan kemeriahan. Untuk menghindari masalah, Fang Yu pergi melalui pintu belakang paviliun Wandao. Mengenai identitas pria yang baru saja saya lihat, sikap Penatua Ge dan kepala diakon agak aneh. Meskipun dia bisa memaksa Penatua Ge untuk berbicara, Fang Yu tidak mau melakukannya. Elder Ge dan Wandao Ge telah banyak membantunya saat ini, dan tidak perlu membuat masalah karena masalah sepele seperti itu. Bagaimanapun, imbalan saat ini membuat masalah ini terselesaikan dengan sempurna. Adapun apakah segel posan benar-benar dapat diperoleh, Fang Yu tidak terlalu peduli. Selama Anda dapat mengetahui identitas pihak lain,
cepat atau lambat segel posan dapat diambil. Seharusnya seseorang dengan status yang lebih terhormat. Kembalilah dan tanyakan pada Su Jialu, dia mungkin tahu. Fang Yu berkata dengan sungguh-sungguh. Setelah kembali ke gerbang Yuhua, Fang Yu segera menemukan Su Jialu dan memberitahunya tentang penampilan dan karakteristik pria dari keluarga Yin Yang. Tahukah kamu dari sekte atau keluarga mana orang ini berasal? Fang Yu bertanya sambil menatap Su Jialu. Keluarga Yin dan Yang, tanda kilat merah, biarkan aku memikirkannya. Su Jialu mengerutkan kening, meletakkan dagunya di tangannya, memikirkannya. Setelah beberapa saat, dia mengusap pelipisnya dan berkata, sepertinya aku hanya mendengar tentang keluarga tercetak lainnya, tapi jejak petir merah sepertinya adalah pertama kalinya aku mendengarnya. Pikirkan lebih banyak tentang hal itu. Fang Yu bertanya, maaf, Ketua, saya tidak tahu, tapi saya kenal seseorang, dan mungkin mengetahui informasi yang relevan. Su Jialu mengangkat kepalanya dan berkata, siapa? Fang Yu bertanya, ayahku, penguasa kota Tianlong, Suao, kata Su Jialu. Apakah kamu yakin dia tahu? Fang Yu sedikit mengernyit dan bertanya. Saya tidak yakin, tapi yang saya tahu, sebagian besar yang saya dengar darinya. Ketika ayah saya masih muda, dia biasa bepergian keliling dunia dengan tuannya, setidaknya sepertiga wilayah Datian Chensing. 1. Su Jialu berhenti dan berkata, jika dia tidak menyombongkan diri. Baiklah, kalau begitu kamu bisa mengajakku menemui ayahmu, kata Fang Yu. Ayahku telah meninggalkan kota Tianlong selama jangka waktu ini, kalau tidak, aku seharusnya membiarkan kepala sekolah menemuimu. Namun, dia akan segera kembali. Ketika dia kembali, aku akan membawa kepala sekolah ke rumah tuan kota. Su Jialu dikatakan, bagus. Fang Yu mengangguk. Perintah hadiah untuk Yu Huamen ditarik kurang dari 1 jam setelah dirilis. Hal yang awalnya menyebabkan keributan ini tiba-tiba menjadi dingin. Banyak beku yang ingin menyingkirkan pikiran mereka merasa kecewa. Tidak peduli apa yang menyebabkan hadiahnya ditarik. Yang penting hadiahnya dihapus, yang berarti bahkan jika mereka benar-benar bisa membunuh semua murid Yu Huamen, mereka tidak akan bisa menerima segel gunung yang rusak dari salah satu dari 10 artefak suci teratas. Oleh karena itu, tidak ada yang akan mengambil risiko melakukan hal ini. Perintah hadiah sensasional untuk seluruh perbatasan selatan ini seperti lelucon, hanya bertahan lebih dari 1 jam, dan kemudian menghilang. Kebanyakan orang tidak tahu apa yang terjadi, tapi mereka tidak peduli lagi. Sebab, pada sore hari, Sekte Api Ekstrim akan mengadakan pertemuan sekte keesokan harinya, dan hanya sekte dan biksu yang diundang yang dapat hadir. Pengumuman ini mengingatkan para biksu di seluruh perbatasan selatan bahwa konvensi sekte 10 tahun akan segera dimulai lagi. Dan kali ini, konferensi sekte diadakan di Sekte Api Ekstrim dari Gerbang Abadi tingkat pertama. Ini adalah peristiwa besar lainnya. Setiap sesi konferensi sekte akan mengumpulkan biksu terkuat di seluruh dunia. Dalam konferensi sekte, umumnya terdapat beberapa transaksi atau peristiwa besar yang berdampak luas. Misalnya, dalam konferensi sekte terakhir, terjadi pertempuran yang mengerikan. Diprakarsai oleh Ye Chen, murid utama dari Sekte Api Ekstrim, dia bermain melawan Hemo, yang pertama di barisan Tiangong pada saat itu. Dua pelaku kejahatan, mewakili 2 gerbang besar abadi, memulai pertempuran yang masih segar dalam ingatan konferensi sekte. Kedua belah pihak menunjukkan kekuatan tempur tertinggi yang jauh melampaui usia mereka, bertarung sampai mati, dan akhirnya seri. Dalam sesi konferensi Zongmen kali ini, kedua belah pihak harus berkumpul kembali. Di antara keduanya, atau antara 2 gerbang abadi utama, tidak akan ada tabrakan serupa, yang sangat dinantikan. Dini hari berikutnya, konferensi Zongmen, Fang Yu memandang Su Jialu di depannya dan bertanya, apa hubungannya ini dengan kita? Bukankah kamu mengatakan bahwa kami ingin melakukan hal-hal penting? Bukankah ini kesempatan terbaik bagi kami untuk menjadi terkenal? Su Jialu berkata dengan sedikit kegembiraan, sesi konferensi Zongmen ini adalah panggung terbaik. Benar, bagaimana kita bisa berpartisipasi? Fang Yu bertanya, kita harus menunggu surat undangan dari Extreme Fire Sect. Su Jialu tiba-tiba berkata, jika kami tidak menerima surat undangan, kami harus menyelinap masuk. Dalam hal ini, gambarnya sangat berkurang. Apakah kita punya kesempatan untuk menerima surat undangan? Fang Yu bertanya,
Sulit untuk mengatakan bahwa besok akan menjadi pertemuan sekte. Jika kami belum menerima surat undangan hari ini, berarti Sekte Api Ekstrim belum mengundang kami, kata Sujialu. Itu saja, kalau begitu tunggu. Kami Yuhuamen telah melakukan beberapa hal besar baru-baru ini, jadi kami tidak akan diabaikan, kan? Fang Yu mengangkat alisnya. Kepala, saat Fang Yu dan Sujialu masih mendiskusikan masalah surat undangan, Chen Ye tiba-tiba datang ke Hausan dengan sebuah amplop putih di tangannya. Kepala, murid dari Sekte Api Ekstrim baru saja mengirimi kami undangan, mengatakan bahwa itu dari konvensi sekte. Chen Ye menyerahkan amplop di tangannya kepada Fang Yu. Datanglah seperti yang kamu katakan. Fang Yu berkata sambil menatap Sujialu. Sujialu memandang Chen Ye dengan mata terbuka lebar dan bertanya, kamu bahkan tidak tahu apa itu konferensi Zongmen. Aku tidak tahu, jawab Chen Ye. Hah, Sujialu tercengang. Saat ini, Fang Yu sudah membuka amplop dan mengeluarkan selembar kertas abu-abu dari dalam. Selembar kertas ini jelas dibuat khusus, dengan 3 karakter, Yuhuamen, terukir di atasnya, dan di bawah Yuhuamen ada 4 karakter kecil, sertifikat masuk. Dan di pojok kiri atas surat undangan gelombang www.novelringan.com gelombang ada bintang yang bersinar redup. Apa arti bintang ini? Fang Yu bertanya. Sujialu mengambil surat undangan itu, melihatnya, wajahnya tidak senang. Di perbatasan selatan kita, bintang pada surat undangan umumnya mewakili level tamu undangan. Sujialu berkata dengan wajah hitam, jika persepsiku benar, bintang mewakili level terendah. Oh, Fang Yu berkata dengan tidak setuju. Ini seharusnya menjadi aturan khusus yang ditetapkan oleh Sekte Api Ekstrim. Saya telah lama mendengar bahwa murid dari Sekte Api Ekstrim, meskipun mereka hanya murid luar, memiliki pandangan yang lebih tinggi dari atas dan memandang rendah biksu lain. Sujialu berkata dengan masam, mereka meskipun kami telah diundang, kami masih meremehkan Yuhuamen kami. Tidak apa-apa, pergi saja. Fang Yu berkata, saya juga ingin melihat tingkat biksu di seluruh perbatasan selatan. Apa itu? Seharusnya ada pertunjukan yang bagus kali ini. Sujialu teringat sesuatu, tersenyum, dan berkata, Sekte Api Ekstrim pasti ingin menemukan wajahnya dari Tiangong. Apa maksudmu? Fang Yu bertanya. Dalam konferensi sekte terakhir, 2 murid terkuat dari Sekte Api Ekstrim dan Tiangong bertempur. Meskipun dunia luar mengatakan bahwa hasilnya sama, pada kenyataannya, Ye Chen dari Sekte Api Ekstrim berada dalam posisi yang dirugikan. Ya, aku hampir kalah. Sujialu berkata dengan tergesa-gesa, tetapi pada saat kritis, Putra Suci Hemo dari Istana Surgawi berbelas kasih dan melepaskan air, yang dapat dianggap sebagai penyelamat bagi Sekte Api Ekstrim. Namun, dengan arogansi seluruh sekte dari Sekte Api Ekstrim, bagaimana mungkin bisa menelan nafas ini? Jadi menurutku, konferensi sekte yang diadakan di Sekte Api Ekstrim ini pasti akan menampilkan pertunjukan yang bagus. Itu akan lebih baik, dan ikut bersenang-senang, kata Fang Yu. Sujialu melihat surat undangan di tangannya, masih terlihat kesal di matanya, dan berkata, surat undangan bintang 1, Sekte Api Ekstrim ini terlalu berharga untuk diri mereka sendiri. Petik 2. Jangan khawatir tentang ini. Fang Yu berkata, ini bukan masalah besar. Kepala, apakah kamu benar-benar akan pergi ke Sekte Api Ekstrim besok? Chen Ye bertanya, baiklah, aku akan membawa Sujialu dan Zong Chen, dan kamu akan tinggal di gerbang Yuhua, kata Fang Yu. Ya, jawab Chen Ye. Mu Qingran telah kembali ke Tanah Suci Yaoqi beberapa hari yang lalu, dan 1 orang dibutuhkan di gerbang Yuhua untuk tinggal dan merawat ke-4 anak tersebut. Putraku umur panjang akhirnya dapat berpartisipasi dalam pertemuan sekte. Sujialu berkata dengan emosi. Apakah kamu belum pernah ke sana sebelumnya? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Ayah saya sudah menerima undangan dari 2 sesi sebelumnya, tapi dia hanya mengundangnya, dan saya tidak bisa mengikutinya. Sujialu berkata, tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, kepala, karena hadiahnya telah selesai, itu akan digunakan sebagai hadiah. Gunung yang rusak. Paviliun Wandao mengatakan bahwa segel posan bisa menjadi dikirim dalam 1 hari. Fang Yu berkata dengan ringan, bagaimanapun, segel posan telah diterima oleh mereka sebelumnya. Ini adalah salah satu dari 10 artefak suci hebat, tidak akan ada ngengat, kan? Sujialu mengerutkan kening. Saya baru saja lulus ujian Paviliun Wandao,
tetapi orang yang memberikan hadiah sebenarnya sudah mengetahui identitas saya yang sebenarnya. Fang Yu berkata dengan tenang. Ah, pihak lain mengetahui identitasmu, lalu. Mata Su Jialu membelalak, heran. Jangan khawatir, orang itu belum berumur 10,5 bulan, dan dia pasti tidak bisa keluar dari teknik muridku. Selama ini, dia tidak bisa meminta Paviliun Wandao melakukan apapun. Fang Yu berkata dengan ringan, jadi, selama tidak ada kecelakaan, segel gunung yang rusak seharusnya masih ada di tanganku, kecuali Paviliun Wandao menjaga dan mencurinya. Bukan itu masalahnya, Paviliun Wandao telah ada selama bertahun-tahun, dan tidak ada masalah dalam hal keadilan. Su Jialu berkata, jika tidak, Paviliun Wandao tidak akan dapat menempatkan dirinya di semua bidang besar. Kalau begitu tunggu dan lihat, kata Fang Yu. Wang, pada saat ini, anjing putih kecil Bei melompat entah dari mana, dan melompat ke lutut Fang Yu. Ia berjalan mondar-mandir sambil berlutut, mengibaskan ekornya, lalu mengangkat kepalanya lagi, dan berteriak pada Fang Yu. Sejujurnya, dibandingkan dengan pemakan udara yang sudah lama bersamanya dan lebih akrab satu sama lain, anjing putih kecil Bei ini, yang datang ke pintu atas inisiatifnya sendiri, berperilaku lebih intim. Seolah-olah dia sudah mengenal Fang Yu sejak lama. Perasaan ini membuat Fang Yu semakin penasaran dengan identitasnya. Apa hubungan antara anjing putih kecil ini dan binatang kosong itu? Mengapa tiba-tiba hal itu datang ke pihak Fang Yu? Fang Yu ingin mendapatkan jawaban atas keraguan ini, tetapi anjing putih kecil itu tidak mau menjawab. Selain tulisan namanya sendiri dan pola mulutnya yang besar, sepertinya tidak jauh berbeda dengan hewan peliharaan roh pada umumnya. Jika kamu bisa menemukan Skicewing Beast di masa depan, kamu mungkin bisa mengetahui identitasnya. Fang Yu memandang Bei yang sedang berlutut, dan berkata, Di malam hari, Istana Timur Kota Kekaisaran. Pangeran keluar dari Lingshan, berjalan langsung keluar dari Istana Timur, dan bertemu dengan Kaisar Abadi berjubah emas. Saat ayah dan anak itu bertemu, wajah mereka sangat dingin dan tidak ada kasih sayang sama sekali. Setelah merobek kulit mereka, keduanya bahkan tidak berpura-pura berbohong. Sepertinya Anda akan mewakili Tiangong untuk berpartisipasi dalam sesi pertemuan sekte ini. Kaisar Abadi memicingkan matanya dan bertanya. Ya, Pangeran menjawab dengan dingin. Kakak laki-lakimu Hemo memimpin tim terakhir kali. Penampilannya lumayan. Kaisar Abadi berkata dengan nada bercanda, jika kamu ingin melakukan sesuatu, itu akan berada di bawah tekanan yang besar. Mendengar kata-kata ini, sang pangeran menoleh untuk melihat Kaisar Abadi dan bertanya, kamu seharusnya menerima surat undangan, tetapi kamu tidak boleh pergi. Kaisar sedikit menyipitkan mata dan tidak berkata apa-apa. Aku tahu kenapa kamu tidak pergi, karena dalam konferensi sekte, badan utamanya adalah sekte kami. Dan sebagai kaisar dari dinasti pertama, kamu hanyalah murid dalam di istana, yang sungguh memalukan. Terangsang, mencibir, jika Anda benar-benar pergi ke konferensi sekte, status Anda akan berada di bawah saya, ayah. Kaisar menatap sang pangeran dengan mata dingin. Baginya, ini memang merupakan masalah yang sangat menyakitkan. Tapi atas provokasi yang disengaja sang pangeran, dia tidak terlalu peduli. Dia tahu betul bahwa dia tidak perlu marah. Sejauh yang saya tahu, situasi Anda saat ini di Tiangong tidak terlalu baik. Kaisar Abadi mencibir, terakhir kali aku pergi ke sarang raksasa, aku tidak mendapatkan warisan peri. Kamu seharusnya membuat tuanmu sangat tidak puas, kan? Berpartisipasi dalam pertemuan sekte, menurutku pasti ada banyak mata menatapmu. Jika kamu tidak berperilaku baik, aku khawatir kamu hanya bisa kembali ke dinasti kami untuk menjadi pangeran Istana Timur. Mendengar kata-kata ini, wajah sang pangeran berubah dengan jelas, dan kemarahan serta kesuraman muncul di matanya. Dan orang yang merilis berita, mungkin adalah Kaisar Abadi di depan Anda. Mata pangeran yang memandang Kaisar Abadi penuh dengan dingin. Dengan tampilan seperti itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu adalah balas dendam, dan tidak mungkin untuk melihat jejak kasih sayang. Ayah, perhatikan baik-baik dan lihat bagaimana aku akan membuktikannya sendiri. Nada suara sang pangeran seperti dinginnya gua es gelombang www.novelringan.com gelombang berkata, kamu hanya bisa berdoa. Berjuang untuk menjadi terkenal, berdoalah agar saya akan mengalami kemunduran, jika tidak, ketika saya kembali dari konferensi sekte, posisi Anda saatnya untuk mengambil kursi lain. Setelah berbicara,
sang pangeran berbalik dan berjalan ke depan, tidak pernah melihat ke arah kaisar lagi. Kaisar abadi berdiri di tempat, wajahnya membiru, tinjunya mengepal, dan tubuhnya gemetar. Kemarahan, rasa malu, kebencian, membara di hatinya. Kata-kata terakhir sang pangeran sangat memberontak. Jika bukan karena mengkhawatirkan Tiangong, dia seharusnya sudah mengambil tindakan sejak lama dan mendidik dirinya sendiri sebagai anak yang tidak berbakti. Namun, dia tidak punya pilihan. Betapapun marahnya, Anda tidak bisa bergerak. Karena identitas Tiangong Sengzi, sang pangeran terlindungi sepenuhnya. Faktanya, setelah sang pangeran direkrut sebagai murid langsung oleh Xiun Zhenren, semuanya menjadi tidak terkendali. Meskipun Kaisar Abadi masih menjadi pengontrol nominal dinasti, ada satu orang di kota kekaisaran yang tidak bergerak. Ini merupakan pukulan besar bagi kekuatannya. Sebagai kaisar sebuah dinasti, hal semacam ini tidak bisa ditoleransi. Harus disingkirkan. Pangeran harus disingkirkan. Jika tidak, sejarah dinasti abadi akan ditulis ulang. Kaisar abadi bernapas berat, matanya merah, dan matanya bersinar dengan niat membunuh yang mengerikan. Wow, segera setelah pangeran pergi, sesosok tubuh muncul di depan Kaisar Abadi. Itu adalah pria bertopeng. Yang mulia, saya sarankan Anda berpartisipasi dalam konferensi sekte besok. Kata pria bertopeng itu. Kaisar Abadi menatap pria bertopeng itu, menarik napas dalam-dalam, dan bertanya, mengapa? Petik 2 titik titik titik. Ini adalah kesempatan bagus untuk menyingkirkan sang pangeran. Pria bertopeng itu berkata dengan tenang. Keesokan paginya, di depan gerbang Yuhuamen, Fang Yu berdiri di depan, Su Jialu dan Zhong Chen mengikuti di belakang. Sedangkan untuk anjing putih kecil, ia masuk ke dalam dada Fang Yu. Sekte api ekstrim terletak di bagian paling barat dari batas selatan, dan kami berada di bagian paling timur. Bahkan jika kami menggunakan jimat ajaib, itu membutuhkan banyak waktu, kata Fang Yu. Tidak apa-apa. Pertemuan sekte resmi diadakan pada jam 10 pagi, dan masih ada 4 jam penuh lagi, kata Su Jialu. Tidak banyak bicara, siap berangkat. Fang Yu menoleh untuk melihat Chen Ye di belakang, dan berkata, jika terjadi sesuatu, segera beri tahu saya. Ya, jawab Chen Ye. Fang Yu mengangguk dan mengeluarkan jimat ajaib itu. Wow, detik berikutnya, mereka bertiga meninggalkan gerbang Yuhua satu demi satu dan terbang ke arah barat dengan cepat. Titik titik titik. Bagian barat batas selatan, daerah dekat perbatasan, merupakan dataran tinggi yang bergelombang. Karena letaknya yang tinggi, kota di tempat ini relatif jarang dan tidak banyak penduduknya. Namun, di area tertinggi di barat, sebuah menara besar dibangun. Menara ini terbuat dari kayu hitam dan tingginya mencapai 1000 meter. Ada nyala api emas yang menyala di puncak menara. Ini adalah gerbang abadi tingkat pertama di batas selatan, bangunan ikonik dari sekte api ekstrim, menara surga api ekstrim. Konon api di puncak ekstrim Fire Sky Tower telah menyala selama lebih dari 3000 tahun dan tidak pernah padam. Banyak orang mengatakan bahwa nyala api ini melambangkan naik turunnya sekte api ekstrim. Selama sekte api ekstrim selalu tetap kuat, maka kelompok api ini bisa abadi selamanya. Saat ini baru jam 8 pagi, tetapi pintu depan sekte api ekstrim penuh dengan orang. Ini semua adalah biksu dari berbagai sekte. Setiap sesi konferensi sekte akan mengundang perwakilan dari 5 sekte atau lebih di perbatasan untuk berpartisipasi. Oleh karena itu, setiap sesi sekte akan mempertemukan ribuan biksu terbaik. Karena waktunya belum tiba, gerbang sekte api ekstrim belum dibuka. Banyak biksu menunggu dengan tidak sabar dan berkata dengan lantang, karena kita semua ada di sini, izinkan kami masuk dulu. Artinya, meskipun ini bukan waktunya untuk konferensi, bukankah kita harus membiarkan orang masuk dulu? Tidak adil membiarkan begitu banyak dari kita menunggu di luar. Jangan membuka pintu sebelum jam 10. Ini adalah aturan sekte Jihuo kami. Mereka yang tidak mau mengikutinya bisa pergi sendiri. Murid penjaga di kedua sisi pintu berkata dengan hampa, pengacau, atau ingin mendobraknya, perlakukan itu sebagai kekuatan musuh. Begitu dia mengatakan ini, suara-suara di sekitarnya tiba-tiba mereda. Ini adalah sekte api ekstrim. Gerbang peri, meskipun penuh dengan keluhan, tidak ada yang berani menghadapi sekte api ekstrim secara langsung, jika tidak, itu akan menjadi kematian. Selain itu, citra sekte api ekstrim juga arogan. Karena konvensi sekte ini dijadwalkan diadakan di sekte api ekstrim,
maka harus mematuhi aturan Sekte Api Ekstrim. Benar-benar tidak mungkin. Dengan cara ini, semakin banyak biksu berkumpul di depan gerbang Sekte Api Ekstrim. Saat ini, di kuil kuno di dalam Sekte Api Ekstrim, Istana Surgawi mengirimkan putra peringkat keempat kali ini. Saya benar-benar meremehkan Sekte Api Ekstrim kami. Seorang lelaki tua berjubah hitam dan merah duduk di kursi tinggi di kuil, berkata dengan mata muram. Tidak peduli siapa yang mereka kirim, Tuer pasti akan memenuhi harapan, mengalahkannya, dan mendapatkan kembali reputasi kita sebagai Sekte Api Ekstrim. Seorang pria muda berbaju hitam berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan tegas. Yah, tentu saja aku percaya padamu sebagai seorang guru. Sebagai murid ketiga kami, kekuatanmu sudah menjadi kekuatan murid utama. Lelaki tua itu berkata perlahan, kali ini konferensi sekte adalah pedalmu, jika kamu bisa melakukannya dengan baik, kamu akan mampu membuat blockbuster, menjadi murid utama dari Sekte Api Ekstrim kami dalam arti sebenarnya, dan dapatkan semua sumber daya pelatihan. Saya akan melakukannya. Lu Yu menunduk dan menjawab. Jam 9 pagi. Fang Yu dan mereka bertiga tidak tahu berapa kilometer yang telah mereka lewati, dan akhirnya sampai di gerbang Sekte Api Ekstrim di daerah dataran tinggi. Sebelum mencapai gerbang, orang sudah bisa melihat kerumunan biksu berkumpul di depan gerbang, serta pagoda surgawi api ekstrim yang ikonik di sekte tersebut. Begitu banyak orang, Fang Yu bertanya dengan heran. Sudah ada lebih dari 1000 pembudidaya di sini, sekte api ekstrim ini belum dibuka. Su Jialu mengerutkan kening dan berkata. Ketiganya jatuh dari udara dan berdiri di belakang kerumunan. Sekte api ekstrim ini benar-benar mengudara dan tidak mengizinkan orang masuk sampai jam 10. Su Jialu berkata dengan tidak senang, saya benar-benar berpikir bahwa gerbang abadi tingkat pertama dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Ya, gerbang abadi tingkat pertama dapat melakukan apapun yang diinginkannya. Pada saat ini, seorang biksu dengan horoskop di depannya menoleh dan berkata, ada beberapa orang bodoh yang diusir dan ditinggalkan, dan salah satu dari mereka terluka parah, mengerikan. Lakukan saja, sangat tidak masuk akal. Su Jialu mengerutkan kening. Oh, ini adalah gerbang abadi kelas 1. Bagaimana kamu bisa layak menyandang status mereka jika kamu tidak sombong? Biksu Hu menghela nafas dan berkata, tunggu pelan-pelan, itu lebih baik daripada diusir di depan umum. Su Jialu memandang Fang Yu. Fang Yu tentu saja tidak keberatan. Ada juga sekte dengan temperamen serupa di dunia budidaya abadi di bumi. Selama kekuatan dan latar belakang mereka cukup kuat, mereka memang memenuhi syarat untuk melakukannya. Gelombang www.lightnovelpdf.com gelombang toh tidak ada yang berani marah kepada mereka. Tunggu, kata Fang Yu. Su Jialu mengangguk, dan akhirnya Chen Chen tentu saja tidak memiliki pendapat. Dengan cara ini, semakin banyak biksu di depan gerbang Sekte Api Ekstrim, perlahan-lahan ada 2000 orang, dan lebih dari 2000 orang. Setelah setengah jam, murid penjaga di gerbang tiba-tiba berbicara. Suzerain mendapat perintah, dan mereka yang memegang undangan bintang 5 bisa masuk terlebih dahulu. Begitu ucapan ini keluar, kerumunan biksu di depan pintu langsung berdiskusi. Selain Tiangong, yang juga merupakan gerbang abadi tingkat pertama, mereka yang bisa mendapatkan surat undangan bintang 5 mungkin hanya para petinggi dinasti abadi, serta beberapa pembudidaya biasa yang terkenal dan berkuasa. Setelah beberapa saat, diskusi itu tiba-tiba menghilang. Semua biksu memandang ke depan. 5 biksu berjubah putih, berjalan menuju gerbang. Dilihat dari kostumnya, kelima orang ini adalah perwakilan dari Istana Surgawi gerbang peri tingkat pertama. Pangeran yang dikirim Tiangong kali ini ternyata adalah pangeran, bukan Hemo, kata Su Jialu terkejut. Putra keempat Tiangong. Saat ini, ada gelombang diskusi di depannya. Ternyata pangeran dari dinasti abadi juga merupakan putra suci Tiangong. Fang Yu mengangkat alisnya. Ternyata sang pangeran telah menjadi putra Istana Surgawi. Tak heran, Su Jialu menepuk keningnya dan berkata, pantas saja yang mulia dan pangeran akan langsung merobek kulit mereka. Jadi itu sebabnya, di tengah diskusi. Sang pangeran tanpa ekspresi dan memasuki sekte Jihuo dengan 4 murid Tiangong di belakangnya. Setelah perwakilan Tiangong masuk, beberapa saat kemudian, tim lain datang. Itu adalah seorang pria berjubah emas, dengan 8 tentara berbaju besi emas. Kaisar juga ada di sini. Seru seorang biksu. Mata Kaisar abadi penuh dengan keagungan,
dan dia melirik ke arah banyak biksu di belakangnya, dan kemudian memimpin tentaranya ke Sekte Api Ekstrim. Tanpa diduga, Yang Mulia juga akan datang. Ayah dan anak itu bertemu di konvensi Zongmen. Apakah akan terjadi sesuatu yang besar? Su Jialu berbisik. Fang Yu menatap punggung Kaisar Abadi dan sedikit menyipitkan matanya. Dengan cara ini, waktu perlahan berlalu, dan para biksu sporadis yang memegang undangan bintang 5 memasukinya. Segera, penjaga gerbang mengizinkan biksu yang memegang undangan bintang 4 untuk masuk. Saat ini, banyak biksu berjalan ke depan. Para biksu yang berada di depan gerbang Sekte Api Ekstrim tiba-tiba kehilangan seperempatnya. Lalu ada surat undangan bintang 3, surat undangan bintang 2. Trio Fang Yu selalu berdiri di belakang, menunggu dalam diam. Dan wajah Su Jialu sangat jelek. Pantas saja surat undangannya harus diberi bintang. Ternyata itu pengalih perhatian, kata Fang Yu. Apakah kamu benar-benar tidak marah sama sekali, kepala? Sekte Api Ekstrim ini tidak menarik perhatian kita, kata Su Jialu. Bukan hanya tidak memperhatikan. Pada saat ini, 1 jam terakhir, yang tadinya hening, tiba-tiba berbicara. Su Jialu menoleh untuk melihat Zong Chen, dan terkejut. Lihat ke depan, kata Zong Chen. Su Jialu melihat ke gerbang Sekte Api Ekstrim di depan. Saat ini, semua pembudidaya sudah berada di depan gerbang Sekte Api Ekstrim, memegang surat undangan, berbaris untuk masuk. Ini, Su Jialu memandang kerumunan di depannya, lalu melirik surat undangan bintang 1 di tangannya. Artinya sudah jelas, kecuali Yu Huamen mereka, sekte lain atau Sanxiu memiliki setidaknya undangan bintang 2. Surat undangan bintang 1 khusus dikirimkan kepada mereka Yu Huamen, hanya ada 1. Ini benar-benar tidak bisa dikatakan bahwa Sekte Api Ekstrim tidak memperhatikan gerbang eklosion. Sebaliknya, Sekte Api Ekstrim sepenuhnya menyadari keberadaan Yu Huamen, dan menjadi sasaran ejekan dan ejekan. Kelompok anjing ini, Su Jialu berkata dengan marah, tetapi tidak berani berbicara terlalu keras. Fang Yu melirik surat undangan bintang 1 yang dipegang oleh Su Jialu, menunjukkan senyuman tipis. Ini cukup menarik. Sekte Api Ekstrim, gerbang abadi tingkat pertama, belum pernah bertemu mereka sebelumnya, tapi entah bagaimana membuat mereka ngeri. Segera, banyak biksu yang masih menunggu di pintu telah memasuki Sekte Api Ekstrim. Seluruh gerbang kosong, dan hanya Fang Yu yang tersisa. Saat itu hampir jam 10 pagi. Namun penjaga gerbang tidak berbicara lama, mengatakan bahwa surat undangan bintang 1 bisa masuk. Su Jialu mengertakkan gigi dan tidak bisa menahan diri untuk berjalan ke depan. Bagaimana kalau kita masuk? Su Jialu bertanya sambil memegang surat undangan. Penjaga gerbang melihat sekilas surat undangan di tangan Su Jialu, dan berkata dengan hampa, surat undangan bintang 1, kamu belum bisa masuk. Tidak ada orang lain di luar sini, kenapa kita tidak bisa masuk? Su Jialu berkata dengan marah. Jika kamu tidak bisa, kamu tidak bisa. Ini adalah aturan dari Sekte Api Ekstrim kami. Jika kamu tidak ingin mengikutinya, kamu bisa pergi sendiri, kata penjaga gerbang dengan dingin. Saat ini, Fang Yu dan Zong Chen juga berjalan di belakang Su Jialu. Siapa di sektemu yang membuat surat undangan? Fang Yu bertanya. Semua penjaga gerbang tidak berekspresi dan tidak bermaksud menjawab Fang Yu. Saya hanya ingin berterima kasih padanya karena telah menjadikan kami Yu Huamen keberadaan yang unik. Fang Yu tersenyum. Tolong mundur ke ruang tunggu dan jangan dekati kami, kata penjaga gerbang dengan dingin. Jangan terlalu banyak menipu. Su Jialu menunjuk penjaga gerbang dan berkata dengan marah, membuat kami marah, Yu Huamen. Bagaimana bisa? Penjaga gerbang bertanya balik, beraninya kamu. Wajah Su Jialu memerah, mengingat Fang Yu berada tepat di sampingnya, dia memberanikan diri dan berkata dengan marah, kami dapat membiarkanmu memadamkan api suci di pagoda surgawi api ekstrim. Begitu pernyataan ini dibuat, wajah banyak penjaga gerbang berubah. Api suci di pagoda surgawi api ekstrim adalah simbol sekaligus kemuliaan bagi sekte api ekstrim mereka. Pernyataan Su Jialu setara dengan menyatakan perang terhadap sekte api ekstrim mereka. Boom! Nafas para murid penjaga gerbang dilepaskan, mata mereka dingin. Biarkan mereka masuk. Pada saat ini, suara yang agak tua datang dari sekte tersebut. Fang Yu dan ketiganya juga mendengarnya. Penatua 17, mereka. Penjaga gerbang mengertakkan gigi, mencoba mengatakan sesuatu. Biarkan mereka masuk, hari ini adalah pertemuan sekte, jangan membuat konflik yang tidak perlu.
Suara itu berkata lagi, "Ya." Para penjaga gerbang menundukkan kepala. Setelah itu, mereka menyerah tanpa bicara. Pergi. Fang Yu membawa Su Jialu dan Zhong Chen dan berjalan perlahan ke dalam sekte api ekstrim. Jangan terlalu sombong saat kamu menjaga pintu, atau cepat atau lambat seseorang akan mendidikmu atas namaku. Su Jialu berkata dengan suara rendah ketika melewati murid penjaga itu. Mendengar kata-kata tersebut, tubuh penjaga gawang sedikit bergetar, tinjunya mengepal, dan dia menatap Su Jialu. Tetapi karena apa yang dikatakan tetua ke-17, saat ini dia sedang marah dan tidak berani mengambil tindakan apapun. Dengan cara ini, ketiganya Fang Yu memasuki sekte api ekstrim tanpa terburu-buru. Setelah melewati sebuah jalan, sebuah kotak yang sangat lebar muncul di depan. Para biksu yang masuk di depan semuanya berkumpul di alun-alun saat ini. Sebenarnya saya sangat penasaran, apalagi yang bisa dilakukan konvensi Zhongmen selain diskusi. Fang Yu memandang Su Jialu di samping dan bertanya. Ada juga lelang. Berbagai sekte menunjukkan kekuatan mereka, dan kemudian membual tentangnya. Su Jialu menggaruk kepalanya dan berkata, tidak jauh berbeda dengan pertemuan besar lainnya. Apa gunanya? Zhong Chen bertanya. Ngomong-ngomong soal makna, itu sebenarnya tidak ada artinya. Terutama ini adalah panggung bagi sekte-sekte teratas untuk berkomunikasi satu sama lain dan menunjukkan kekuatan mereka, kata Su Jialu. Wow, pada pukul 10 pagi, sesosok tubuh jatuh dari langit dan mendarat di atas alun-alun. Ini adalah lelaki tua berjubah hitam dan merah. Dia mengamati kerumunan di bawah dan berkata, selamat datang semuanya di sekte api ekstrim dan berpartisipasi dalam sesi konvensi sekte ini. Saya adalah Penatua Tianyang dari Sekte Api Ekstrim yang bertanggung jawab atas gerbang dalam. Ada keheningan di bawah, dan semua kultivator memandang ke arah Tianyang yang lebih tua. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang Penatua Tianyang tampak sombong dan memandang kultivator manapun dengan tampilan dan postur merendahkan, yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Namun, tidak ada biksu yang berani mengungkapkan ketidakpuasannya. Untuk menyesuaikan suasana, Sekte Jiwo kami secara khusus meminta murid-murid batin untuk menyiapkan program untuk dinikmati semua orang. Kata Penatua Tianyang sambil tersenyum tipis. Wow, begitu suara itu turun, Tianyang yang lebih tua menghilang. Pada saat ini, 25 murid sekte dalam terbang keluar dari kedalaman sekte api ekstrim dan membentuk formasi persegi di udara. Pada saat yang sama, mereka mengangkat tangan dan menentukan taktiknya. Bas, pada saat ini, seluruh tulang jari bersinar dengan cahaya yang kuat. Tanda api yang sangat kompleks, mekar di udara, seperti nyala api sungguhan, menyala, memancarkan cahaya kemasan. Nyala api ini sesuai dengan bentuk api suci di puncak menara api ekstrim. Suhu di sekitarnya menjadi sangat panas, dan tekanan kuat menyelimuti seluruh area. Wajah para biksu di tanah berubah. Karena mereka dapat merasakan, 25 murid batin yang melakukan apa yang disebut pertunjukan di langit, semuanya memiliki tingkat kultivasi di atas alam keempat kutub langit. Ada lebih dari 12 orang, dan budidaya mereka telah mencapai alam pencerahan. Apa latar belakang yang kuat ini? Itu hanya pertunjukan, tapi sebenarnya menunjukkan otot. Fang Yu menggelengkan kepalanya, merasa bosan, memandangi menara tinggi di kedalaman sekte api ekstrim. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan melihat api yang dikatakan abadi selama lebih dari 3.000 tahun di puncak menara. Api jenis apa yang bisa menyala lebih dari 3.000 tahun? Apakah itu palsu? Fang Yu berpikir, ini hal yang bagus, temukan cara untuk mendapatkannya. Saat ini, suara Li Huoyu tiba-tiba terdengar. Bagus. Hal bagus apa? Fang Yu mengangkat alisnya, matanya tertuju pada api di puncak menara di kedalaman sekte api ekstrim. Aku akan memberitahumu saat kamu mendapatkannya. Ini benar-benar hal bagus yang jarang terjadi dalam sejuta tahun. Nada suara Li Huoyu sangat bersemangat, dan berkata, hal baik semacam ini sebenarnya digunakan oleh sekte yang rusak seperti sekte api suci, benar-benar kejam. Nada suara Li Huoyu sangat gembira dan gembira. Hal ini menyebabkan Fang Yu sangat tertarik dengan apa yang disebut api suci ini. Jika kamu ingin mendapatkan api ini di tanganmu, Fang Yu sedikit menyipitkan matanya, tatapannya kembali padanya. Pada saat ini, murid-murid dalam itu masih melakukan apa yang disebut pertunjukan di langit, dan sebagian besar biksu di alun-alun fokus pada pertunjukan tersebut. Fang Yu melihat sekeliling dan memastikan lingkungan sekitarnya. Dari alun-alun ke menara pemadam kebakaran,
harus ada jarak yang jauh. Karena pertemuan sekte yang diadakan hari ini, sejumlah besar murid internal dan eksternal di Sekte Api Ekstrim bertindak sebagai penjaga dan berdiri melingkar di pinggiran alun-alun. Jika Fang Yu ingin memasuki pagoda surgawi Api Ekstrim tanpa menyadarinya, dia harus menyembunyikan sosok dan napasnya dan perlahan menyentuhnya. Bagaimana menurutmu itu juga tamu undangan? Bukankah baik melakukan sesuatu yang licik? Fang Yu mengerutkan kening. Oh, api ini bukan milik mereka, mereka pasti mencurinya dari suatu tempat. Dan mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkan api ini. Li Huoyu mencibir dan berkata, selanjutnya, jangan berpura-pura jujur di depanku. Aku tahu segalanya tentangmu, sembunyi-sembunyi, yang mana yang kamu lewatkan tahun-tahun ini. Oh, karena kamu bilang begitu, aku tidak punya pilihan selain mencuri apinya. Fang Yu menghela nafas, dan berkata, lagi pula menonton pertunjukan itu membosankan. Setelah mengambil keputusan, Fang Yu menoleh untuk menyampaikan kepada Zhong Chen dan Su Jialu, saya harus pergi sebentar jika ada yang harus dilakukan. Anda akan menunggu saya di sini. Hah? Su Jialu memandang Fang Yu dengan mata bingung, dan bertanya, kepala, kamu mau pergi kemana? Ini adalah wilayah Sekte Api Ekstrim. Mereka pasti tidak akan membiarkanmu berlarian. Petik 2. Mereka tidak bisa menghentikanku. Fang Yu berkata sambil tersenyum tipis. Setelah berbicara, Fang Yu mengamati situasi sekitarnya lagi. Karena mereka adalah kelompok biksu terakhir yang memasuki Sekte Api Ekstrim, mereka berdiri di ujung kerumunan. Dan tempat ini juga memberi Fang Yu kenyamanan yang luar biasa. Dia hanya perlu menghindari pandangan sekelompok penjaga di belakang untuk menyembunyikan sosoknya dengan sempurna dan meninggalkan alun-alun. Zhou Chen, Zhong Chen mengangguk, dan 2 langkah ke depan, berdiri tepat di belakang Fang Yu. Tubuh kekarnya menutupi Fang Yu begitu erat. Melihat dari garis pandang sekelompok penjaga di belakang, hanya bagian belakang Zhong Chen yang terlihat. Wow, begitu Fang Yu berpikir, Suan Ranqi dilepaskan, dan dia langsung tidak terlihat. Segera, dia berjalan perlahan ke samping, menjauh dari kerumunan di alun-alun. Su Jialu membuka matanya lebar-lebar, melihat lokasi asli Fang Yu, matanya penuh dengan keterkejutan. Dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Fang Yu. Namun dia tahu sesuatu yang besar akan terjadi nanti. Setelah meninggalkan kerumunan di tengah alun-alun, Fang Yu berjalan ke tepi kiri. Kurang dari 10 meter darinya, barisan penjaga berdiri tegak, dari selatan ke utara, setidaknya ada 200 orang. Fang Yu tidak terburu-buru ke depan, dengan tenang berjalan ke depan di antara pandangan para penjaga. Saat ini, dia tersembunyi dan terengah-engah. Belum lagi mengandalkan mata telanjang. Sangat sulit untuk menemukan keberadaannya bahkan jika dia melepaskan kesadaran spiritualnya. Dengan cara ini, Fang Yu yang tak terlihat berjalan melewati alun-alun dan berjalan ke jalan setapak menuju tempat yang lebih dalam. Yang mengejutkan Fang Yu, ada penjaga di jalan setapak ini setiap 10 meter atau lebih. Tampaknya Sekte Api Ekstrim ini juga waspada untuk mencegah dirampok oleh beberapa biksu. Fang Yu berkata dalam hatinya. Sayangnya tingkat kekuatan penjagaan ini tidak berguna di depan Fang Yu. Mengikuti jejak itu, Fang Yu dengan cepat berjalan ke tempat yang lebih dalam. Selama periode tersebut, Anda dapat melihat banyak bangunan berbeda, seperti kota besar, dengan berbagai bangunan. Sepanjang jalan, Fang Yu di bidang seni bela diri saja melihat lebih dari 5, dan fasilitas yang ditempatkan di setiap bidang seni bela diri berbeda, dan dapat digambarkan memiliki semua penerapan. Apakah ini gerbang abadi tingkat pertama? Ada sumber daya yang cukup. Fang Yu berkata dalam hatinya. Lambat laun, menara langit api ekstrim yang menjulang tinggi itu semakin dekat dengan Fang Yu. Tepat sebelum mencapai Extreme Fire Sky Tower, sebuah pagar besar muncul. Pagar itu tingginya 10 meter, dan kilat menyambar di atas pagar. Pagar mengelilingi seluruh pagoda Jihuotian. Jelas sekali, Sekte Api Ekstrim tidak ingin siapapun mendekati pagoda surgawi Api Ekstrim, bahkan mereka yang ada di sekte mereka. Ini adalah formasi ajaib. Jika kamu menerobos secara langsung, kamu tidak hanya akan diserang oleh formasi tersebut, tetapi juga akan membuat khawatir seluruh Sekte Api Ekstrim. Fang Yu melihat ke pagar pembatas di depannya, pupil matanya bersinar dengan cahaya merah. Pedang salib emas muncul dari pupil matanya. Pada saat ini, semua susunan pelindung yang diatur di pinggiran pagoda surgawi Api Ekstrim.
muncul di bidang penglihatan Fang Yu. Formasi sihirnya sangat tepat, dengan simpul-simpul kunci dipasang hampir di mana-mana, tanpa cacat gelombang www.lightnovelpdf.com gelombang namun, di depan mata jalan, formasi sihir biasa semacam ini tidak ada gunanya. Tidak peduli seberapa tepatnya, mencoba melepaskannya secara paksa hanyalah masalah satu pemikiran, dan itu tidak masuk akal sama sekali. Bas, pedang salib emas di pupilnya perlahan berputar, dan lingkaran pelindung di depannya hancur dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, seluruh lingkaran terangkat seluruhnya. Fang Yu melompati pagar pembatas setinggi 10 meter dan memasuki area tengah. Sekitar 200 meter di depan, adalah menara api ekstrim. Fang Yu dengan cepat berjalan di bawah menara. Menara pemadam kebakaran ekstrim ini adalah jenis menara tradisional, menyempit dari rendah ke tinggi. Luas lantai di bagian bawah seharusnya melebihi 5.000 meter persegi, tetapi semakin Anda naik, luasnya akan berkurang secara signifikan. Di bagian paling atas, hanya tersisa satu ujung. Di ujungnya, terdapat api suci ikonik dari Sekte Api Ekstrim, yang masih menyala. Pada saat ini, berdiri di bawah menara dan melihat ke atas, api suci tampak besar, seperti matahari kecil, memancarkan cahaya yang kuat dan nafas panas. Api ini benar-benar menyala selama lebih dari 3.000 tahun. Fang Yu sedikit menyipitkan matanya. Lebih dari itu, api ini telah menyala sejak lahir, dan sekarang, pasti berumur lebih dari 10 juta tahun, kata Li Huoyu. 10.000 tahun, api macam apa ini? Fang Yu bertanya dengan takjub. Ribuan tahun hanya dugaanku, mungkin lebih lama. Aku akan memberitahumu nama api ini dulu. Li Huoyu berkata perlahan, api ini disebut api ilahi kekacauan. Sejauh yang aku tahu, api itu sudah ada sebelum kelahiran pesawat ini. Api ilahi kekacauan. Hati Fang Yu bergetar sedikit, dan dia menatap api di puncak menara, ekspresi terkejut muncul di matanya. Namanya terdengar sangat kuat. Ya, karena dia lahir di era Chaos, dia diberi nama Chaos Divine Fire. Li Huoyu berkata, tentu saja, masa di depanku, hanyalah bagian dari Chaos Divine Fire. Tidak ada yang tahu berapa bagiannya. Petik 2. Apa gunanya Chaos Divine Api? Fang Yu bertanya lagi. Pertanyaan seperti ini masih perlu dijawab. Li Huoyu bertanya balik, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa Chaos Divine Fire yang lengkap, dapat membakar seluruh pesawat tempat Anda berada, dan membuat seluruh pesawat menjadi tiada. Sangat kuat, Fang Yu memukul, dan makhluk yang mendapat bagian dari Chaos Divine Fire. Dari sudut pandang sejarah, sejauh yang saya tahu, hanya ada 3. Li Huoyu terdiam, 2 dari mereka menjadi raja dunia, dan yang lainnya. Kalau begitu saya tidak membicarakannya. Kenapa kamu tidak bilang? Fang Yu mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak peduli dengan yang lain, dapatkan Chaos Divine Fire terlebih dahulu sebelum berbicara, kata Li Huoyu. Fang Yu mengangkat matanya untuk melihat menara tinggi di depan, matanya bingung. Dia menemukan saat ini bahwa tidak ada gerbang di bagian bawah menara. Bahkan tidak ada pintunya, jadi apa pentingnya menara ini dibangun begitu tinggi? Fang Yu bertanya sambil mengerutkan kening. Petik 2. Ini sekelompok idiot. Li Huoyu mendengus dingin. Apa maksudmu? Fang Yu bertanya. Mereka menggunakan cara tingkat terendah untuk mengekstraksi kekuatan kekacauan dan api ilahi. Li Huoyu berkata dengan nada kesal, ini benar-benar kekerasan. Kelompok tugas sekte yang rusak ini. Hati Fang Yu bergerak sedikit, dan dia tidak bertanya lagi, tetapi membuka mata jalannya. Bas, pedang salib emas di pupilnya terbuka, dan seluruh menara di bidang penglihatan Fang Yu segera menjadi tembus. Cahaya. Pada saat ini, Fang Yu dapat dengan jelas melihat bahwa dari atas ke bawah, ada lebih dari 100 aliran energi sihir yang tampak seperti lidah api, yang mengarah langsung ke tanah. Dan di bawah tanah ada lingkaran sihir besar, dan lidah api telah terpancar, menghubungkan gua-gua. Sekarang, Fang Yu mengerti arti dari Li Huoyu. Sekte Api Ekstrim menyatakan bahwa api ini hanyalah api suci sekte simbolis, tetapi sebenarnya dia mengetahui kekuatan sihir yang sangat kuat yang terkandung dalam api ini. Menara langit api yang mereka bangun adalah alat besar yang digunakan untuk menarik kekacauan dan api suci. Energi ajaib Chaos dan Shenhuo melewati menara ini untuk dialihkan dan mengalir ke berbagai area dalam sekte tersebut. Dan dasar dari seluruh sekte adalah lingkaran sihir yang sangat besar.
Jadi sekte api ekstrim dinamai karena api ilahi kekacauan. Fang Yu berkata dalam hatinya, dan pendiri sekte api ekstrim ini hanyalah seorang biksu yang mahir dalam lingkaran sihir. Bukan omong kosong, adalah hal yang paling bodoh untuk menganggap Chaos Shen Huo sebagai inti energi. Li Huoyu mengutuk, sepertinya, hal-hal seperti keberuntungan dan peluang masih ada. Jika tidak, jimatnya yang tiada taraf juga akan digunakan dengan cara yang salah oleh para idiot. Mungkin karena kekuatan sihir yang terkandung dalam api ini terlalu kuat. Menara setinggi itu perlu digunakan untuk mencerna kekuatan sihir yang dilepaskannya secara perlahan. Mata Fang Yu berkedip dan berkata dalam hatinya, "Jangan buang waktu, naik dan dapatkan Chaos Divine Fire ini," desak Li Huoyu. Fang Yu mengangkat kepalanya, melihat api ilahi yang kacau di atas, dan membanting kakinya. Wow, dia melompat dan terbang menuju puncak menara surga api ekstrim. Agar tidak mengekspos dirinya, Fang Yu masih belum melepaskan energi aslinya. Sebaliknya, dia mencondongkan tubuh ke arah luar menara langit, menginjak permukaan menara langit, dan berjalan ke atas. Bising, tanpa diduga, suhu lapisan luar pagoda surgawi api ekstrim sangat tinggi, dan sepasang sepatu kain di bawah kaki Fang Yu langsung terbakar dan tidak berubah menjadi apapun. Tidak mungkin, Fang Yu melangkah tanpa alas kaki di pinggiran menara surga api ekstrim. Suhunya masih sangat tinggi, tetapi sejauh menyangkut tubuh Fang Yu sekarang, suhunya sepenuhnya dalam kisaran yang dapat diterima. Dadada, Fang Yu bergegas dengan cepat berlari melintasi pinggang menara, dan dengan cepat mendekati api ilahi yang kacau di atas. Namun, semakin dekat dengan Chaos Divine Fire, semakin kuat rasa panasnya. Fang Yu menatap Chaos Divine Fire di atas, hanya secercah cahaya yang terlihat. Desir, Fang Yu menendang kakinya dengan keras lagi, dan sosoknya dengan cepat melesat ke langit. Saat ini, dia hanya berjarak 100 meter dari Chaos Divine Fire. Panas yang ekstrim, bahkan tubuh Fang Yu, terasa tidak nyaman. Bas, hati Fang Yu tergerak, dan dia melepaskan semburan hawa dingin yang ekstrim, menutupi dirinya. Kakak, cahaya biru sedingin es menyelimuti tubuh Fang Yu, menghalangi banyak panas. Wow, saat ini, Fang Yu telah tiba di bawah api ilahi kekacauan. Lebih jauh lagi, Anda akan menyentuh Chaos Sacred Fire. Panggil, api suci yang kacau itu menyala dengan hebat, dan seluruh jangkauan apinya tidaklah kecil. Fang Yu tampak kecil di depan nyala api yang berkobar ini. Bagaimana aku bisa mengambilnya? Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya dalam hatinya. Masukkan, lalu cari cara untuk menyerapnya ke dalam tubuh. Jawab Li Huoyu. Masuk, lalu serap. Mata Fang Yu bergerak sedikit. Tuan, mohon lanjutkan dengan hati-hati. Saat itu, suara tangisan terdengar. Saya dapat merasakan bahwa Chaos Shen Huo saat ini sedang dalam keadaan marah. Gelombang www.novelringan.com Gelombang Colters berkata, terjebak di sini dan dipaksa untuk menarik energi, hal itu telah menyebabkan kebencian yang besar. Petik 2. Sangat marah. Apakah api ilahi yang kacau ini masih memiliki kesadaran diri? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Tentu saja api ilahi kekacauan memiliki kesadaran diri, tetapi karena terbagi menjadi beberapa bagian, kesadaran mereka melemah. Menangis dingin air mata berkata, oleh karena itu, api ilahi kekacauan di depan kita seharusnya tidak memiliki kesadaran diri, atau lebih tepatnya, kesadarannya tidak akan terbangun. Tapi karena terjebak dalam lingkaran sihir, dia telah menyerap energi selama bertahun-tahun, bahkan jika energi ini bukan masalah besar, ia dipaksa untuk membangkitkan kesadarannya. Petik 2. Oleh karena itu, kamu bisa merasakannya. Chaos Shen Huo milik Dao saat ini sangat agresif. Ia terus-menerus berusaha menerobos perlindunganku dan membakarmu, Tuan. Berisik. Fang Yu memang bisa merasakan hawa dingin ekstrim yang ia gunakan sebagai tameng untuk menghindarinya, dan dia sekarang berbenturan dengan panas terik di luar, mengeluarkan suara gas yang menguap. Itulah mengapa kamu harus masuk jauh ke dalam api ilahi yang kacau dan menemukan kesadarannya. Li Huoyu berkata lagi, jika kamu tidak menemukannya kesadaran, kamu tidak bisa mengambilnya. Ada bahaya tertentu dengan cara ini. Thirst of Extreme Cold berkata dengan dingin. Jika kamu ingin mendapat kesempatan, kamu harus mengambil resiko tertentu. Anda tidak memahami kebenaran seperti ini, bukan? Li Huoyu bertanya, ini adalah kekacauan dan api ilahi, apakah Anda ingin dia menyerah? Petik 2, saya hanya berpikir ini bisa menjadi rencana jangka panjang untuk mengurangi risiko.
kata Crycolters. Kamu terlalu meremehkannya. Li Huoyu berkata dengan ringan, jika dia bahkan tidak bisa mendapatkan sekumpulan api ilahi yang kacau, bagaimana dia bisa? Setelah mengatakan ini, Li Huoyu tiba-tiba kehilangan suaranya dan tidak berkata apa-apa lagi. Fang Yu tidak peduli dengan apa yang dikatakan kedua roh agung itu. Dia hanya peduli dengan kekacauan dan api ilahi di depannya. Seperti yang dikatakan Li Huoyu, sekarang dia sampai di depan Chaos Divine Fire, dia pasti tidak memiliki kemungkinan untuk mundur. Dia harus mendapatkan Chaos Divine Fire. Bas, mata Fang Yu melebar, dan pedang salib emas di pupilnya dengan cepat berputar. Penglihatannya melewati api suci yang berkobar dan memasuki bagian dalam. Saat ini, semuanya tiba-tiba menjadi jelas. Melihat pemandangan di depannya, Fang Yu bahkan terkejut sesaat. Di dalam api ilahi kekacauan, ternyata itu bukanlah nyala api yang ada di mana-mana, melainkan bagian lain dari langit dan bumi. Fang Yu tidak banyak berpikir, dan langsung menuju ke dalam kekacauan dan api suci di atas. Kebisingan, pada saat melewati kekacauan dan api suci, rasa dingin yang ekstrim di lapisan luar tubuh benar-benar runtuh. Tapi setelah memasuki bagian dalam Chaos Divine Fire, sensasi terbakar menghilang. Sebaliknya, ada sedingin es yang tak ada habisnya. Fang Yu masuk ke galaksi. Tekanan di sini sangat berat, tetapi jauh di sana, ada nyala api yang berkobar. Kelompok api ini seharusnya menjadi api kekacauan. Fang Yu menyipitkan matanya dan bergegas menuju tempat api itu berada. Namun, dia berlari ke depan untuk jarak yang jauh, namun penglihatannya tidak berubah. Api ilahi yang kacau balau masih jauh darinya. Menyadari hal ini, Fang Yu berhenti, melihat api di kejauhan, dan berpikir. Di alun-alun, ada gelombang kebisingan. Seruan, sorakan, dan kekaguman datang silih berganti. Sekte Api Ekstrim menyiapkan lebih dari satu program, dan udaranya bersinar terang, dan lebih dari 20 murid dalam terus-menerus menyalakan api dalam berbagai bentuk. Tekanan dan nafas yang kuat membuat kagum semua biksu yang hadir. Ini adalah dasar dari gerbang peri tingkat pertama. Itu terlalu kuat. Berapa lama ini akan diputar? Ayo cepat ke topiknya, aku bosan melihatnya. Di ujung kerumunan, Su Jialu menggelengkan kepalanya dan bergumam tidak sabar. Saat Fang Yu pergi, Zhong Chen diam seperti mumu, dia hanya merasa bosan. Saudaraku, bisakah kamu berbicara lebih banyak? Ini akan menyesakkan jika ini terus berlanjut. Su Jialu menoleh dan berkata kepada Zhong Chen. Namun, saat ini, Zhong Chen mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Tidak, kamu sebenarnya suka menonton acara seperti itu. Su Jialu berkata dengan heran. Tetapi pada saat ini, Su Jialu tiba-tiba menyadari bahwa pandangan Zhong Chen tidak tertuju pada pertunjukan di atas. Dia menoleh dan melihat ke depan sepanjang garis pandang Zhong Chen, dan dia bisa melihat pagoda surgawi api ekstrim di bagian terdalam dari Sekte Api Ekstrim. Pada saat ini, nyala api di puncak menara surgawi api ekstrim, secara tak terduga meningkat 3 kali lebih banyak dari sebelumnya. Apalagi apinya masih menyebar, dan lidah apinya terus-menerus dimuntahkan. Hanya dengan melihat ke arah itu, Anda bisa merasakan nafas panas menerkam Anda. Petik 2. Bagaimana situasinya? Su Jialu bertanya dengan mata terbuka lebar. Mata Zhong Chen sangat menakjubkan, dan alisnya sedikit mengernyit. Pada saat ini, karena nafas panas menjadi semakin kuat, sekelompok biksu di alun-alun menyadari ada sesuatu yang tidak beres, dan mengarahkan pandangan mereka ke menara api yang paling dalam di kedalaman. Lihat nyala api itu. Ya, nyala api di puncak menara, apakah jauh lebih besar dari sebelumnya? Lebih dari besar, aku bisa merasakan panasnya. Terjadi keributan di alun-alun. Pada saat ini, wajah para penjaga yang berdiri di pinggiran alun-alun juga berubah, dan mereka semua melihat ke puncak menara api ekstrim. Penatua Tianyang, yang bertugas mendukung konferensi sekte hari ini, telah menatap api yang menyebar, ekspresinya terkejut dan ragu. Situasi ini belum pernah terjadi. Di kedalaman sekte api ekstrim, siluet para tetua terus terbang keluar dari aula. Mereka mengangkat kepala dan melihat api di atas menara surgawi api ekstrim, ekspresi mereka semua terkejut. Pada akhirnya apa yang terjadi? Kenapa obor yang selama ini tidak ada masalah tiba-tiba menyebar? Bahkan para tetua internal dan eksternal utama dari sekte api ekstrim semuanya bingung saat ini. Kelompok api ini sudah ada sebelum sebagian besar api muncul.
Sekarang situasi seperti ini muncul, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapinya. Sekarang, Anda hanya dapat melihat perintah dari Master Sekte atau tetua tertinggi. Swiss. Pada saat ini, sesosok tubuh telah muncul dalam jangkauan menara surga api ekstrim. Dia mengangkat kepalanya dan melihat api di atas, serta suhu yang meningkat, dengan ekspresi serius. Ini adalah Master Sekte dari Sekte Api Ekstrim saat ini, Ling Yan, orang kuat di alam pelarian. Dia memiliki wajah pucat dan tidak berjanggut, mengenakan jubah hitam dan merah, dan keagungan di matanya. Metropolitan, banyak tetua kemudian bergegas ke sisi Ling Yan. Melihat ekspresi serius di Ling Yan, mereka tahu, sesuatu benar-benar terjadi. Master Sekte, api suci kita, ada apa? Seorang penatua bertanya. Belum jelas, kamu harus dekat dengan api suci untuk mengetahuinya. Ling Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Pertemuan sekte yang masih diadakan di luar, seorang tetua bertanya dengan ragu-ragu. Batalkan segera, biarkan penatua Tianyang bertanggung jawab untuk mengevakuasi para biksu itu. Ling Yan berkata dengan tegas. Ya, jawab sesepuh, berbalik dan terbang keluar. Ling Yan mengangkat kepalanya, melepaskan napas, dan bergegas ke atas. Saudaraku, apa yang terjadi? Di alun-alun, di antara perwakilan Tiangong yang berdiri di depan, tahu-tahu memandang sang pangeran dan bertanya dengan curiga. Putra mahkota menatap tajam ke arah api yang menyebar di puncak menara api ekstrim, mengerutkan kening dan berkata, saya tidak tahu. Anak suci, haruskah kita mundur sedikit? Seorang murid Tiangong bertanya, jangan gunakan untuk saat ini, lihat apa yang dikatakan Sekte Api Ekstrim. Kata pangeran dengan tenang, kekacauan dalam api, semua mati, nyala api di pusat galaksi perlahan mengembun menjadi bentuk manusia. Anggota tubuhnya meronta, dan wajah kentalnya seperti hantu, sangat mengerikan. Bagaimana situasinya? Fang Yu mengerutkan kening saat dia melihat api mengembun di kejauhan. Situasinya tidak begitu baik, kata Li Huoyu. Tuan, kesimpulan saya benar. Api ilahi kekacauan telah mengumpulkan banyak kebencian dan kemarahan, dan kedatangan Anda menstimulasinya dan membuat kesadarannya terbangun sepenuhnya. Tangisan air mata juga keluar gelombang www.novelringan.com. Gelombang kesadaran akan kekacauan dan api suci ini telah memasuki iblis. Petik 2. Terpesona. Mata Fang Yu berubah, menatap api di kejauhan. Apa? Nyala api itu semakin berjuang, dan itu telah berubah menjadi bentuk manusia, dan mengeluarkan raungan kebencian. Ini adalah Chaos Fire Demon. Puluhan ribu kali lebih sulit untuk menghadapi Chaos Divine Fire dalam kondisi ringannya. Li Huoyu menghela nafas dan berkata, dewa yang tiada taraf. Sebenarnya tidak sangat mudah untuk berhasil. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Di ruang ini, sepertinya aku bahkan tidak bisa bergerak, kata Fang Yu. Apa lagi yang bisa kulakukan? Tentu saja, seru. Sebelum meninggalkan kata-kata Huoyu, iblis api yang kacau di kejauhan langsung mencapai tubuh Fang Yu. Seringai mengerikan itu menghadap Fang Yu. Boom! Sebuah telapak tangan besar terbentuk dari kental api menepuk dada Fang Yu. Boom! Terdengar suara keras. Fang Yu terbang terbalik dan langsung terlempar keluar angkasa. Boom! Detik berikutnya, seluruh menara api ekstrim bergetar hebat. Kakak, ledakan. Sejumlah besar retakan muncul di permukaan menara langit, dan segera runtuh. Wajah Ling Yan berubah saat dia bergegas ke langit, dan seluruh tubuhnya diledakkan kembali oleh kekuatan yang disebarkan oleh ledakan menara langit. Seluruh menara langit api ekstrim, meledak seperti ini. Melihat pemandangan ini, hati semua biksu melonjak, dan wajah mereka terkejut. Ini adalah bangunan ikonik dari Sekte Api Ekstrim. Itu saja, tidak lebih. Pada akhirnya apa yang terjadi?